Oke, selamat pagi bagi kita semua. Silakan siapa yang membuka dengan nyanyian doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, mari kita bernyanyi. Kami puji dengan Dia. 3, 2, ya. Kebaikan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam memulai proses pembelajaran kami, mata kuliah kami. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang memberkati kami seluruhnya, bahkan termasuk dosen kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memberkati kami semua di dalam kelas ini. Biarlah apa yang kami bahas, biarlah apa yang kami pelajari secara bersama-sama boleh menambah berkat ilmu baru di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai mata kuliah hari ini di dalam nama-Mu. Amin. Oke. Emang kau dijadwalkan untuk membuka hari ini? Ya. Hanya nomor 3 yang kau tahu lagu Kirim Jumat ya? Oke. Saya tidak akan memulai kuliah ini jika tidak memenuhi persyaratan. Itu digunakan tidak? Kalau enggak, geser ke sini. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada komite supaya mengirimkan nama-nama kelompok ke grup. Tapi hingga kini tidak ada nama-nama itu dikirimkan. Apakah komite ingat waktu itu? Sudah dikirim? Di grup mana dikirim? Di grup mana dikirim? Yang mana grupnya? Cek. Ada sana. Nah, ya ini. Ini bukan ditulis, ini difoto.
Saya bilang kan ditulis. Oh, langsung diketik. Iya. Supaya jangan saya mengetik lagi. Saya ketik ya, Pak. Ketik, Pak. Iya. Lalu yang berikutnya, habis perkuliahan ini nanti saya akan mengeluarkan nama-nama yang tidak punya nama di sini dan wajahnya tidak ada ya, saya keluarkan dari grup. Karena di handphone saya ini yang menjadi dasar saya nanti ya, bukan di handphone ya. Di sini nggak ada namanya, masih angka-angka nomor-nomor handphone. Jadi masih saya beri kesempatan sampai nanti siang. Jika kelas ini berakhir, saya baca wajahmu dan namamu tidak sesuai dengan nama sini, maka saya akan keluarkan. Karena saya tidak akan mau mengajar orang yang tidak punya integritas. Hanya orang yang berintegritas yang bisa kita ajar ya. Saya panggil satu-satu. Angria, Brian, Citra, Dea, Deasi, Erawati, Rani, Fican, Gracesia, Greska, Ivan, Jelita, Juli Santi, Lastrida, Nio, Nengsi, Riaunaldo, Rini Anna, Rolasmian, Romi, Santo, Charlie, Sonia, Angga, Riko. Dari mana? Saya tahu sakit dia. Hah? Ya, sama saya nggak ada pemberitahuannya. Saya yang dosen di sini, bukan kalian kan? Kecuali kalian dosen, silakan ya. Kasih tahu ke saya. Ini ya. Oke. Bisa kita mulai belajar? Bisa? Bagaimana caranya? Kalau mau bisa belajar. Bisa belajar? Bagaimana caranya? Oke, kita mulai saja. Mata kuliah kita ini akan mengajar tentang pengenalan dan penangkal filsafat timur. Penangkal filsafat timur itu terdiri dari beberapa bagian.
yang akan saya ajar. Pertama soal di awal sudah saya katakan kan, setiap mau belajar ada spidol. Saya bertanya tadi sudah bisa kita mulai, nggak ngerti juga kan. Saya banyak spidol. Tapi tidak akan saya mulai kelas kalau tidak lengkap di sini semua peralatan. Itu tugas komti atau apa. Kalau tidak ada uang kalian, minta ke sana, ke kantor. Kalian sudah bayar uang kuliah kan? Minta ke sana. Bukan dosen yang menyediakan, tapi kadang harus saya sediakan supaya bisa belajar dengan baik. Ini bukan kelas SMA lagi. Saudara yang ingin belajar, siapkan semuanya supaya saudara dapat ilmu. Kalau gini kan sudah hilang mood mengajar. Ikuti aja aturan main supaya pengajaran itu berjalan dengan baik. Jangan minggu depan lagi saya suruh kalian duduk ke depan. Itu mental kerbo itu. Harus dipaksa dulu baru sadar. Di awal saya sudah sampaikan ada deontologi Immanuel Kant. Supaya Anda sadar, tahu semua aturan. Saya sudah sampaikan kemarin aturannya. Saya tidak mau mengulang-ulang itu. Capek ulang-ulang itu. Kita akan membahas pengenalan dari pengantar pemikiran filsafat timur. Saya percaya bahwa saudara-saudara telah belajar filsafat barat. Dan tentu sebelum kalian belajar filsafat barat, dosennya kemarin sudah mengajar kalian arti filsafat itu apa. Saya hanya sekedar mereview supaya kita bisa satu gelombang di kelas ini. Jadi saya banyak belajar mengajar kalian filsafat, ternyata kalian tidak ngerti filsafat itu apa. Sia-sia saya mengajar. Apa itu filsafat? Ya? Cinta kebijaksanaan. Yang lain apa? Sumber dari segala ilmu. Yang lain? Apa? Pemikiran manusia. Apa lagi? Filsafat itu apa? Yang kalian pelajari dulu kan sudah kalian pelajari kan filsafat barat kan? Artinya ini bukan mata kuliah yang baru, sudah mata kuliah lanjutan ini. Tentu kan ada pengenalan filsafat. Atau kalian tidak pelajari apa artinya filsafat dulu? Tidak dipelajari? Hah? Enggak. Ya kalian yang tahu, aku nggak tahu. Saya bertanya aja. Tidak, iya gitu. Kalian belajar nggak filsafat kemarin? Pengertiannya. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ada. Kalau tidak biasa ajar gitu daripada bingung. Kalian yang menerima, bukan saya. Kalian belajar nggak arti filsafat waktu itu? Wah, ini kayak nggak ada orang di sini. Gimana ya komunikasinya? Kedengaran suara saya sampai sana? Dengaran? Kalian sudah lolos filsafat barat? Dalam mata kuliah filsafat barat itu, dosen itu mengajar arti filsafat enggak? Hah? Kok suaranya enggak yakin? Gimana pertanyaannya? Kok bisa susah ini?
Waktu kalian belajar filsafat barat, kalian diajar tidak arti filsafat adalah belajar. Oh, lama kali kalian menjawab itu aja. Kok harus berkali-kali ditanya? Apa susahnya? Iya Pak, tidak Pak. Dipelajari ya. Jadi yang dari pelajaran itu yang kalian ingatlah, jangan paksa-paksa dirimu. Yang kalian ingat apa artinya filsafat? Apa? Ilmu? Oke, apa lagi? Apa? Keadaan manusia. Apa lagi? Ada lagi yang memberi masukan, komentar? Apa? Oke. Apa? Ibu dari segala ilmu. Keren. Betul-betul itu disampaikan dulu sama kalian. Saya ragu kalau itu semua definisi filsafat yang kalian terima. Masa filsafat ilmu dari segala ilmu. Filsafat, aduh. Tapi nggak apa-apa lah, saya ulang-ulangi lah. Minimal kalian itu dapat ilmu baru. Nah, saudara, kalau kalian mengikuti mata kuliah, tamat perkuliahan itu, saudara sudah sarjana di bidang itu. Sarjana artinya scholar, expert, ahli di bidang itu. Jadi kalau saudara sudah tamat filsafat timur, Anda sudah ahli filsafat timur. Saudara sudah sarjana filsafat timur. Jadi jangan main-main dengan mata kuliah itu. Jangan asal ikut duduk di situ, hanya mengejar nilai. Sia-sialah hidupmu kalau hanya mengejar nilai. Tujuanmu ke kampus ini tidak mau belajar, sia-sia. Oke, kalau tidak bisa kalian jawab ya. Filsafat itu adalah penyelidikan tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi filsafat itu penyelidikan. Jadi dia menyelidiki. Jadi berarti kalau dia menyelidiki berarti banyak pertanyaan. Tentang apa yang dia tanya. Jadi makanya seorang filsafat itu, seorang filsuf itu dia selalu bertanya untuk mencari jawab. Nah, jadi dia sedang mempelajari segalanya. Jadi ilmu atau studi penyelidikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang apa yang dia teliti, yang dia selidiki, tentang realitas, kenyataan hidup. Kenapa orang di kampung ini miskin semuanya? Kenapa orang di kampung ini nggak ada sarjana? Kenapa orang di sini kurang pengetahuan? Itu bertanya realitas dari fakta. Dia bertanya. Lalu dia bertanya juga tentang pengetahuan. Pengetahuan manusia tentang alam bagaimana? Pengetahuan manusia tentang surga bagaimana? Dia bertanya. Lalu tentang nilai-nilai. Tentang etika. Tentang apa lagi? Banyak sekali. Logika. Tentang eksistensi. Banyak sekali yang ditanya. Ini yang dia tanya. Selalu dia bertanya
tentang ada banyak hal dalam hidup ini. Apa yang terjadi di dunia ini. Dia tanya. Makanya filsafat-filsafat itu selalu bertanya. Dan filsafat itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang intelektual, berusaha memahami dunia. Jadi ini semua pertanyaan ini tugas intelektual untuk memahami dunia dan untuk memahami manusia. Jadi filsafat itu adalah sebuah studi untuk menyelidiki tentang realitas, pengetahuan, etika, logika, eksistensi secara intelektual. Intelektual berarti secara kritis, analisis, lalu punya konsep, lalu punya refleksi tentang apa? Dunia dan manusia. Itulah kerja dari seorang filsuf. Maka seorang filsuf itu tidak pernah berhenti mencari jawab. Apa yang dicari oleh seorang filsuf? Intinya mereka sekarang sedang mencari kebenaran. Ini yang dicari oleh filsuf. Jadi dia buat semua ini, rangkaian ini, pertanyaan-pertanyaan ini sampai dunia akhirat dan manusia hanya untuk mencari kebenaran. Itulah studi filsafat. Jadi di mana-mana pun nanti Anda studi filsafat, baik di filsafat barat dan timur, tujuannya ialah mencari kebenaran. Lalu saya tanya sekarang, apa bedanya filsafat dengan teologi? Ambil dari filsafat yang teologi. Pasti saya yakin disampaikan oleh dosen itu kemarin itu. Jadi orang belajar filsafat, dia akan langsung bedakan itu dengan teologi. Apa bedanya? Filsafat dengan teologi. Ada yang disinggung kemarin. Sekarang ini kenapa? Jika filsafat Pak itu adalah penyelidikan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai realitas atau kenyataan hidup manusia. Sedangkan teologi berasal dari kata teo, yaitu artinya Allah, ilmu yang mempelajari tentang Allah. Ya. Menurut saya filsafat ini kan banyak tentang rasionalitas logika kita. Belajar kalau teologi ini berdasarkan publikasi. Jadi sama dengan teologi dengan deontologi itu tidak bisa dihubungkan antara teologi dengan deontologi karena saling Lain? Apa bedanya filsafat dengan teologi? Coba sini. Filsafat juga abstrak, membangun secara orientasi, secara teologi juga deskripsi, Apa? teologi merupakan dalam sains. Teologi dalam sains. Ada lagi yang memberi pandangan apa itu teologi, perbedaannya dengan filsafat. Oke, kalau tadi saya katakan filsafat dia sedang mencari kebenaran. Karena orang yang belajar teologi dia bukan mencari kebenaran. Dia tidak akan pernah bertanya tentang kebenaran. Tapi teologi itu telah menemukan kebenaran.
sudah menemukan kebenaran, dan tidak pernah lagi bertanya di mana kebenaran, dan mencari kebenaran. Makanya fungsi teologi bukan lagi mencari kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran. Akulah jalan dan hidup dan jadi teologi itu sudah kebenaran. Maka kalau tugas filsafat menyelidiki, tugas teologi ialah memberitakan, kemudian bersaksi, kemudian melayani. Nilainya apa? Kebenaran. Itu bedanya. Kalau filsafat mesti mencari kebenaran, artinya sampai sekarang mereka belum menemukan kebenaran. Teologi sudah menemukan kebenaran, dan tugas teologi ialah memberitakan kebenaran, bersaksi kebenaran, dan melayani. Makanya kalian studi di sini, supaya kalau kalian sudah selesai studi di sini, maka kalian bisa apa? Memberitakan, bersaksi, dan itu. Jadi kalian tidak perlu mencari-cari kebenaran, karena kalian sudah belajar kebenaran itu dan menghidupinya. Setelah kalian belajar tentang kebenaran itu, maka nanti tambah kalian bisa memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, dan melayani kebenaran. Di mana kalian mau saksikan kebenaran ini? Di mana? Kalian mau saksikan setelah tamat loh, tamat STH ini, lalu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, saksikanlah, ajarlah ya, layani. Kemana kalian pergi untuk memberitakan? Kemana kalian mau pergi? Setelah tamat itu kalian mau kemana? Kok ya bisa? Udah tamat, ini kalian pulang STH, pulang dari sini, dari kampus ini, sudah menggondol gelar. Kemana kalian mau menyatakan kebenaran? Kemana? Hah? Kepada orang yang mengetahui kebenaran. Iya, gimana? Belum bisa nangkap. Biasanya kan orang mempersepsikan, memberitakan ini, bersaksi ini, gimana? Kalian kan melamar kemana? Itu melamar di gereja kan? Bawa ijazahmu kepada yang terhormat Epos, ketemu di ramen, bishop, supaya apa? Supaya kalian jadi pendeta. Setelah pendeta baru saksikan kebenaran, iya kan? Makanya sekalian saya disebut sekolah apa? Sekolah pendeta kalian disebut kan? Karena tamat dari sini langsung diangkat orang langsung ke, itu persepsi yang salah. Kalian ini bukan mahasiswa sekolah pendeta. Kalian ini adalah mahasiswa sekolah tinggi teologi, bukan sekolah tinggi pendeta. Enggak. Artinya kalau kalian tamat dari sini tidak otomatis pendeta. Tidak. Tamat dari sini langsung kembali, langsung ke gereja, aku pendeta. Siapa bilang? Anda melamar dulu, diuji, dites. Jika lulus diterima, diajari lagi 2 tahun, 3 tahun, baru jadi pendeta. Itu. Jadi kalau kalian melamar nanti ketika sudah tamat, pergi ke gereja memberitakan Injil di sini, melayani kebenaran di sini, bersaksi tentang kebenaran di sini. Jika tidak diterima di sini, saudara mau kemana? Tidak diterima di sini. Anda sudah siap loh, bisa berteologi,
Saya ingin memberitakan Injil, saya ingin bersaksi, saya ingin melayani kebenaran. Melamar ke gereja ditolak. Mau kemana? Hah? Departemen Agama. Kemana? Ke sekolah. Bisa. Anda bukan Pak. Ada teologi. Kemana? Itu setelah setelah guru dia sekolah lagi, baru dia dapat gelar STH, bukan dari STH ini. Kemana lagi? Nah ini harus saya buka paradigma kalian, bahwa kampus ini bukan hendak menjadikan kalian menjadi pendeta, tidak hanya ke gereja memberitakan ini. Enggak, mulailah berpikir. Nanti kalau setelah kalian tamat melamar ke gereja tidak bisa, melamar aja ke ASN atau PNS, melamar aja ke DEPA, melamar aja ke P3K, atau buka perusahaan, buka usaha swasta, atau masuk ke BUMN. Di sini lapanganmu memberitakan Injil, bersaksi. Tidak hanya ini. Kalau misalnya kamu nanti menjadi ASN, P3K, usaha pengusaha atau menjadi BUMN, Anda sudah menjadi seorang teolog, bukan seorang filsuf yang mencari kebenaran. Tapi Anda sudah tahu kebenaran dan mau memberitakan kebenaran di BUMN, di PNS, ASN, di DEPA, di P3K, di wirausaha. Saudara pengusaha tapi punya kemampuan teologi memberitakan bersaksi melayani. Bahkan ketika Anda punya uang, lalu bangunlah gereja. Kamu mengembangkan kerajaan Allah di sini. Kamu di sini menjadi pemberita Injil, teman-teman sekantor. Lalu uangmu kasih ke gereja, mengembangkan gereja. Jauh lebih bermanfaat itu daripada kau masuk pendeta, diterima ke gereja, tiap bulan terima uang gereja, tapi tidak terjadi pengembangan gereja dari hidupmu. Khotbahmu tak berkualitas. Hidupmu hanya membuat kacau jemaat. Jemaat pecah. Ngapain kau pendeta? Karena kau tidak mampu memberitakan kebenaran, tidak melayani kebenaran, tidak mampu bersaksi tentang kebenaran, tapi berjubah hitam pendeta. Ngapain? Jadi lapangan kerjamu tidak hanya ini. Anda terbuka melayani di seluruh dunia ini. Mau jadi tentara pun bisa. Melayani tentara. Seperti anak John Rahman sekarang. Letdown. Dewa, sepagi. Letdown. Tapi dia tugasnya berkhotbah di sana. Tentara itu tidak harus jadi tukang tembak. Tidak. Ada yang menjadi pendeta tentara, ada menjadi dokter tentara, perawat tentara, ada sipil tentara. Ambil bagian di sana. Sehingga ketika kamu diterima di GBKP, di GKPS, di KP, HKI dan sebagainya, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Tuhan sedang ingin menggeser hidupmu bersaksi di sini, melayani dan memberitakan Injil. Kalau saya lihat orang GBKP kan sampai 5 tahun di pasar kan, ngapain? Putar haluan hidupmu. 5 tahun di pasar, lalu melamar, baru terima tahun ke-5, tambah lagi 2 tahun praktik, 7 tahun. Kalau tamat dari sini dia 25 tahun, tambah 5, 29 tahun, tambah 3 tahun, 30 tahun baru pendeta. Wih, udah hilang karirmu itu. Sayang itu.
Sayang. Kau mulai berpikir sekarang. GBKP sekarang 300 antrian. Tiap tahun tambah 50, 60. Mungkin kau tambah nanti sudah 600 antrian. Mau kemana lagi kau? Ke gereja. Gereja nggak butuhkan kau lagi. Mulailah berpikir. Memberitakan kebenaran itu tidak hanya di gereja. Kalau kau pun nanti pengusaha laundry, enggak apa-apa. Tapi kau bergelar sarjana teologi. Sambil laundry datang tamu, beritakan Injil. Jauh lebih bermanfaat kan? Itu. Atau buka jasa pengiriman barang. Sambil menerima, mau dikirim, beritakan Injil. Gitu loh. Mulai takut kalian mungkin ya, kalau begitu keluarlah aku dari sini, keusulah aku kira-kira begitu ya. Enggak apa-apa, masih ada terbuka kesempatan. Supaya saya bongkar paradigmamu bahwa kau sekolah di sini bukan hanya sekolah jadi mau jadi pendeta, bukan. Ada banyak peluang di sana yang bisa kau jadikan tempatmu bersaksi, tempatmu melayani, tempatmu memberitakan kebenaran. Atau kau menjadi seorang filsuf, yang mencari kebenaran terus. Gak apa-apa, supaya capek sendiri kau nanti. Nah itu ya, saya tidak mau berdalam itu karena itu bukan tugas saya, karena sudah kalian terima dulu itu di filsafat barat ya. Saya ulang-ulang nanti itu terlampau dalam, habis waktu kita ya. Saya masih membahas tentang pengantar dan pengetahuan tentang filsafat timur. Apa itu filsafat timur? Filsafat timur itu merupakan sebuah tradisi filosofi atau tradisi pemikiran filosofi yang berasal dari wilayah Asia. Jadi semua pemikiran-pemikiran filosofi, filsafati yang berasal dari Asia itu disebut dengan filsafat timur. Jadi Asia itu kan sudah tahu kan, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat. Asia ini luas. Mulai dari India, Cina sampai ke Tenggara, ke Indonesia. Ini Asia. Itulah filsafat timur. Nah, pemikiran filosofis ini berbeda dengan pemikiran atau tradisi filsafat barat. Kalau ditanya mana yang lebih terkenal, filsafat barat atau timur? Barat. Kita memang tidak dikenal orang. Filsafat timur ini baru dikenal abad-abad ke-19 ke-20. Padahal filsafat barat itu sudah dikenal sejak awal ya. Plato, Socrates itu sudah dikenal abad-abad ke-6 ke-7. Sudah dikenal orang filsafat itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat timur ini, maka filsafat timur itu akan mencakup berbagai aliran pemikiran dari berbagai negara-negara yang ada di Asia, misalnya seperti Tiongkok, India, Cina. Jadi pemikiran-pemikiran dari negara-negara inilah nanti akan banyak kita bahas dalam rangka berpikir filsafat timur. Karena mereka punya sejarah tentang filsafat mereka. Ada beberapa ciri dari filsafat timur ini. Ada beberapa ciri filsafat timur. Yang pertama itu holistik dan spiritual. Kalau orang timur itu berpikir holistik, artinya menyeluruh dunia dan manusia. Kalau barat itu juga dipisah ini, dunia dan manusia. Tapi orang timur ini berpikirnya holistik, menyeluruh, menggabungkan langit dan bumi, menggabungkan manusia dan yang ilahi.
holistik. Pendekatan holistik ini terhadap kehidupan manusia dan alam seringkali berfokus pada moral, spiritual, etika. Karena dia spiritual, maka dia selalu berfokus pada itu, moral, spiritual, etika, daripada pemikiran rasional. Jadi lebih pada moral ya, spiritual. Jadi kalau misalnya orang barat itu berpikir logis, tapi kalau filsafat timur itu berpikir mistis atau apa ini, gaib ya, iman, lebih pada iman. Makanya orang barat dulu lama menerima filsafat timur karena nggak bisa diukur. Misalnya kalau kalian lihatlah filsafat timur ya, bisa memindahkan katakanlah ini bisa terbang walau tidak bersayap kan, bisa terbang. Secara rasional kan nggak bisa itu dibuktikan. Orang-orang Eropa nggak bisa membuktikan bisa terbang. Tapi kalau kita, itulah filsafat kita, bisa menerbangkan sesuatu tanpa ada alat kan. Makanya dulu orang Batak ada si pahabang lusuh katanya, apa namanya, menerbangkan lesung kalau berkelahi kan. Itu yang kita lihat pertama, holistik dan spiritual. Yang kedua, keseimbangan dan harmoni. Keseimbangan dan harmoni. Jadi kalau misalnya terjadi bencana alam, maka oleh filsafat timur akan memberikan sesajen ke alam. Kalau misalnya gunung Sinabung itu meletus, pasti orang-orang Karo membawa sesajen ke Sinabung supaya dia tidak muntah-muntah lagi. Sama dengan Gunung Merapi di Jogja, ketika dia muntah-muntah, meletus-meletus, datang Mbah Marijan kan, bawa sesajen ke sana. Walaupun dia harus juga mati di sana waktu membawa sesajen itu. Mereka harus menjalin harmonis dengan alam. Tidak boleh merusak alam sembarangan, karena alam itu juga bagian dari dirinya. Makanya kalau di Bali nanti ini pohon-pohon ini dikasih baju. Kasih baju. Tapi kita kan dibuat telanjang gitu kan, tidak dikasih baju. Karena kita tidak menganggap pohon ini teman kita. Kita menganggap pohon ini Allah, benda-benda yang tak begitu bermanfaat bagi kita. Padahal kita nggak sadar dia yang memberi kita oksigen, sehingga Anda bisa bernapas sekarang. Ini pohon. Bagi filsafat timur dihargai kehadiran mereka. Beda kita bisa jalan-jalan, mereka nggak bisa. Pohon-pohon nggak bisa jalan, dia hanya gini-gini aja, lambat pelak. Tapi dia bermanfaat bagi kita. Yang paling sering terjadi kalau kita lewat, kita langsung tendang dulu. Akan bunga suka dia kan, merasa dia penguasa. Kalau bagi filsafat timur nggak boleh. Udah tentang ini belum? Udah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ketidakpersonalan. Ketidakpersonalan. Bagi orang Asia atau Timur, manusia itu tidak abadi. Kalau orang Eropa, manusia itu bisa abadi, eksistensi manusia itu bisa abadi. Itu makanya ada pemikiran mereka Santa, Santo. Santa itu kan orang suci perempuan, Santo orang suci laki-laki. Makanya mereka bisa berdoa,
Ya Bunda Maria, berilah aku pengampunan, sampaikanlah pengampunan dosaku kepada anakmu Yesus Kristus. Gitu ya. Itu kalau Luther mengatakan tidak boleh melalui perantaraan, langsung aja kita kepada Yesus atau kepada Bapa. Atau kalau mereka berdoa lagi kepada Santo Yusuf, Santo Yosef, itu mereka punya keabadian eksistensi individual. Itu filsafat Barat. Lalu keempat, cirinya ialah meditasi dan kebijaksanaan. Jadi orang-orang timur ini suka kali bermeditasi. Karena diyakini dengan meditasi akan ada transfer kekuatan ke dirinya. Jadi kalau ingin kebal ditikam, pergilah ke Gunung Sinabung bertapa misalnya. Bisa kuat. Jadi ada meditasi. Dan itu diadopsi ke Kristen sekarang kan. Kemudian jam 5 pagi bangun, pergilah ke ke sana, lalu berdoa, pasang lilin di depan supaya dapat kekuatan. Tapi ternyata kalian ngorok juga. Ya bukan dapat kekuatan, dapat senggak-senggaknya kan. Karena kalian tidak menganggap meditasi itu sebagai sarana menerima kekuatan dari Tuhan. Kalau orang timur digunakan itu. Coba nanti kau bermeditasi, betul-betul bermeditasi, tak usah berkata-kata, diam aja kau gini, comot. Tenang, kau pusatkan pikiranmu kepada Tuhan, tak usah pakai kata-kata. Rasakan nanti akibatnya. Belum pernah merasakan seperti itu. Coba aja nanti pagi. Kau bangun pagi-pagi, buat sikap, buat apa? Hening, lalu tutup matamu, pejamkan, kunci hatimu, lalu pusatkan makin dalam ke Tuhan. Lalu setelah itu rasakanlah apa dampaknya sama dirimu. Kalau kau orang timur ya, tapi kalau kau orang barat tak usah. Masuk akal gitu kan. Itu, jadi praktik meditasi itu digunakan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan semesta. Makanya ada petapa-petapa itu, ada petapa yang lama dia di hutan sana. Orang-orang Buddha, orang Hindu misalnya, betapa dia bersemedi, bermeditasi, lama dia. Atau nanti berkontemplasi lagi. Itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima ialah pluralitas tradisi. Tradisi kita banyak sekali. Beribu-ribu tradisi. Indonesia saja hampir 250 tradisi. Ya. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana tradisi apa, baju apa ini. Ketika presiden kemarin memakai baju daerah orang Kertosuro, Solo, dituding dia pakai baju Cina. Itu kan? Karena memang ketidaktahuan kita terhadap tradisi-tradisi kita. Mereka katakanlah bahwa Jokowi sedang membangkitkan Cina. Dan nggak mereka tahu bahwa baju yang dipakai Jokowi pada saat 17 Agustus itu 16 Agustus pada bicara di acara kenegaraan itu adalah dari tradisi Solo, raja-raja Ningrat Solo. Raja itu pun di Kesultanan Solo dan Kesultanan Majapahit, Yogyakarta itu bermacam-macam model-modelnya. Tidak hanya kesultanan satu kesultanan, bermacam-macam kesultanan itu. Makanya kalau Jogja itu Sultan Hamengkubuwono dia jadi gubernur, Sultan Pakubuwono dia wakil gubernur. Itu dua kesultanan yang berbeda, alun-alun utara dan alun-alun selatan, bermacam-macam. Makanya kita banyak sekali tradisi kita. Di daerah Batak ini aja banyak, Angkola, Mandailing, Toba, Simalungun, Pak-Pak, Dairi, Karo, banyak kan? Itu.
Lalu apa bedanya? Ya, itu karena pluralitas ini tadi berbeda-beda. Itu ciri filsafat timur. Ada berbeda-beda. Kalau kita lihat lagi secara Asia yang lebih besar, ada India, ada Tiongkok, ada Jepang, ada Korea, ada Asia Tenggara. Asia Tenggara ini banyak lagi. Vietnam, Indonesia, Laos, Kamboja, Malaysia. Banyak sekali tradisi-tradisi. Sehingga itu akan membuat kita melihat pluralitas tradisi di Asia. Itu ciri filsafat timur. Kalau filsafat barat tidak ada itu, tidak ada ciri-ciri itu. Tidak ada tradisi-tradisi Anglo-Saxon, tradisi Norway, tradisi Italian, itu lagi Inggris, Eropa, Amerika, nggak ada tradisinya itu. Tidak begitu banyak lah. Tapi kita Asia banyak sekali. Nah sekarang kita melihat apa perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur. Apa perbedaannya? Perbedaan filsafat Barat. Yang pertama itu dari sejarah, dan letak geografis. Jadi akar sejarah dan letak geografis. Jadi sejarahnya sudah berbeda, letak geografis kita sudah berbeda ya. Filsafat Barat itu di Eropa semua, lahir di sana. Kalau filsafat Timur lahir di Asia. Asia itu luas sekali, saya sudah katakan tadi. Dan akar sejarahnya pun berbeda-beda. Akar sejarah filsafat Barat itu dimulai dari Plato, Aristoteles itu ya. Jadi orang-orang filsuf-filsuf itu mulai dari satu orang berkembang sampai nanti pada akhirnya ada filsuf-filsuf yang baru sampai ke Nietzsche ya, abad ke-19. Mereka itu berkembang terus dari seorang ke orang lain, berlanjut. Kalau filsafat Timur tidak ada, artinya dia dari perorangan. Akar sejarahnya itu dari lahirnya agama-agama di Asia. Dan seluruh agama di dunia ini lahir di Asia. Tidak ada agama yang lahir di Eropa. Yesus sendiri lahir di Asia Barat, di Bethlehem. Lalu diperkenalkan oleh Paulus ke Eropa, ke dunia Helenisme. Lalu setelah sampai di Eropa, kekristenan merebak, artinya diterima secara kolektif di seluruh Eropa. Lalu setelah itu mereka mengerti tentang Yesus dengan baik. Mereka datang ke Asia menginjili orang Asia tentang Yesus, termasuk saudara-saudara dulu, nenek moyang kita diinjili ya. Padahal Yesus datang dari Asia, terkenal di Eropa, dan balik lagi ke Asia, dibawa oleh orang Eropa. Makanya foto Yesus itu foto orang Eropa, bukan foto orang Asia. Itu. Tapi ya akhirnya diterimalah foto itu jadi sebuah foto universal kan? Nah, itu jadi kalau difoto lah sekarang Yesus dari sudut pandang Asia, seperti apa wajah Yesus? Ya, kalian lihat lah orang-orang Yahudi kan, orang-orang Palestina, pasti seperti itu wajah Yesus kan. Dari situlah maka orang-orang mulai mengembangkan teologi in loco, memahami Yesus dalam konteks dan budaya masing-masing.
Kalau toh Eropa menerima Yesus lalu Yesus digambarkan dari sudut pandang Eropa, berarti kita pun bisa memandang Yesus dari sudut pandang lokal teologi kita. Makanya di Jawa Yesus menjadi seperti Gatot Kaca, pakai belangkon ya. Karena di Cina Yesus menjadi botak, kayak biksu. Di Afrika dia hitam. Di Batak jadi apa Yesus? Jadi apa? Tak ada yang berani menggambarkan Yesus di Batak. Mau hula-hula, buat tubuh atau anak bulu. Yesus sebagai orang yang disembah berarti hula-hula kan? Yesus yang melayani berarti anak beru. Yesus yang memberi nasihat berarti bunga tubuh kan? Mana gimana? Kita menetapkan posisinya. Karena tidak ada legenda yang membuat posisi Yesus itu kan. Kalau di Jawa kan jelas Gatot Kaca kan penyelamat. Di orang Batak ada nggak orang cerita juru selamat di orang Batak? Nggak ada kan? Di Nias ada? Nggak ada. Itu jadi akar sejarah dan letak geografis kita yang membedakan kita dari filsafat barat. Yang kedua yang membedakan kita ialah pendekatan metodologis. Metodologis, pendekatannya berbeda. Kalau filsafat barat menggunakan metode analisis dan deduktif. Jadi dia berargumentasi, berpikir logis, dan deduktif. Deduktif itu dia mengajar. Artinya berfokus pada daya logika, nalar ya. Dia punya argumentasi, pemikiran-pemikiran kritis untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran tadi. Lalu mereka berpikir kritis, analitis supaya mendapat kebenaran baru. Itu pemikiran atau pendekatan metodologis dari filsafat barat. Sementara timur dia menggabungkan elemen-elemen spiritual, introspeksi dan pengalaman langsung dari pendekatannya. Jadi tidak memakai logika, tidak memakai analisis kritis, tapi dia menggunakan atau menggabungkan elemen-elemen spiritual, lalu introspeksi dan pengalaman langsung. Misalnya supaya anak-anak ini jangan suka melawan orang tua, dibuatlah legenda si Mardan, seorang anak yang melawan orang tua, sampailah dia di perantauan, sukseslah dia. Ketika dia orang tuanya datang melihat dia di kota, dia tidak mengakui ibunya, lalu ibunya menangis, lalu pulanglah ibunya ke kampung. Tiba-tiba si Mardan melewati kapal laut, kapalnya karam, matilah si Mardan itu. Dia lahirlah pulau si Mardan. Nah, itu supaya apa? Supaya anak-anak tidak melawan orang tua. Supaya anak-anak introspeksi diri. Supaya apa? Supaya pengalamannya kepada anaknya tidak pahit seperti si Mardan, tapi bahagia. Itu cara metodologinya. Jadi membuat mitos, membuat legenda, membuat cerita-cerita. Kalau di Eropa nggak suka mereka itu, karena mereka harus dibuktikan, ada analisis kritisnya. Kalau kita buat itulah metodologi kita. Sehingga nanti diperlukan meditasi, kontemplasi sebagai alat untuk memahami diri dalam alam semesta. Jangan-jangan kau gara-gara kurang hormat kau sama leluhur kita. Makanya kalau orang Batak mau lewat dari sebuah sungai atau apa,
Permisi Pung, lewat Jolo katanya. Sama siapa Pung ya nggak tahu kita kan. Lewat dulu. Permisi dia ke alam itu metodologinya. Dia sakti bisa dia, permisi dia. Setelah dia Pung dah. Permisi dia ke Pung, siapa itu nggak tahu. itu apa ya, pendekatannya itu magis. Datang dia dari main-main. Wah, ini tampar setan kau gitu kan. Tampar setan kan, baru dia bila disiram kembali. Ya, kenapa begitu nggak tahu kita, baik bisa sembuh. Itulah pendekatannya gitu. Nggak logis kan. Magis dia. Jadi ada unsur setan-setannya juga. Itu pendekatannya. Lalu yang keempat ialah konsep diri dan ego. Konsep diri dan ego. Tadi saya sudah sampaikan itu tadi bahwa kalau manusia filsafat Barat itu melihat manusia itu tadi kekal, ya, dia berlanjut entitas diri. Kalau manusia di Timur itu tidak kekal, kepribadian, ketidakkekalan personal, itu konsep diri. Jadi orang Barat itu fokus pada pendekatan individu, artinya mereka meyakini individu itu punya entitas yang kekal, menekankan eksistensi diri yang tetap. Jadi diri ini tidak akan berubah-ubah, tetap dia kekal. Tapi kalau filsafat Timur, entitas diri kita bisa berubah-ubah. Misalnya kalau saya manusia sekarang, lalu ketika saya berbuat baik, maka saya akan menjadi berubah malaikat. Tapi kalau saya tidak berbuat baik selama di dunia ini, nanti di dunia lain atau di nirwana pertama saya berubah menjadi kera. Jadi tidak tetap, entitas saya ini tidak tetap, tidak kekal, bisa berubah. Entah dia menjadi lebih baik atau lebih buruk, bisa berubah. Maka kalau saya mencari misalnya lahir nanti di dunia lain menjadi kera, supaya saya bisa kembali meningkat jadi manusia, saya harus menjadi kera sakti, Sunggoko. Iya, itu filsafat Timur. Kalau saya sudah kera, dihukum jadi kera, lalu saya menjadi kera yang jahat, nanti dihukum jadi cicak atau babi. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Sampai nanti kepada tingkat 7 di surga nirwana itu. Kalau saya tidak berhasil jadi malaikat, jangan harap menjadi kekal. Berubah entitas. Kalau di Barat enggak, sekali manusia tetap manusia. Persoalannya kalau sudah mati neraka atau surga itu aja. Kalau di Barat, di Timur tidak, berubah-ubah. Itu pemikiran Buddha dan Hindu. Karma. Lalu pandangan waktu. Pandangan waktu di Barat itu linear. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Linear. Makanya mereka bisa berkembang. Filsafat Barat itu membuat perubahan-perubahan dan perkembangan. Karena dia lihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu konsep yang mereka buat. Maka nanti ada evolusi-evolusi atau revolusi-revolusi. Kalau di Timur cenderung waktu itu sirkular, siklus, berputar. Kalau kau baik, maka jadi malaikat. Kalau malaikat nanti menjadi penghuni surga. Kalau kau tidak baik menjadi kera sakti, kera, menjadi laba-laba. Itu berputar dia. Dia tidak berkembang. Jadi siklus itu tidak linear, jadi berputar dia. Karena tadi kontemplasi tadi kan, dia kan berputar. Itu dari pemikiran Hindu Buddha sebenarnya itu berputar.
Lalu yang kelima, pendekatan etis. Itu berbeda juga dengan filsafat Barat soal pendekatan etis. Tadi saya katakan kalau bagi Barat itu dunia dan manusia atau gereja dan negara itu terpisah secara etis. Itu di Barat. Pendekatan Barat mengejar etika berdasarkan kewajiban moral. Itulah deontologi itu. Jadi dia akan disebut baik jika dia melakukan dan menaati peraturan deontologis. Jadi dia tahu aturan, dia kerjakan, maka itu yang disebut beretika. Jika melanggar, dia akan mendapat konsekuensi, punishment. Itu disebut dengan etika Barat. Sementara filsafat Timur cenderung mengutamakan etika berdasarkan kebijaksanaan, kesadaran, atau harmonisasi dengan alam. Misalnya kalau ada kesalahan, udahlah bere kitanya itu, tak usahlah dihukum. Itu tulangmunya itu, opungmunya itu, bulangmu itu, berdasarkan kebijaksanaan. Jadi etika itu tidak berdasarkan deontologis. Jadi etika itu berdasarkan adab dan martabat, rasa. Makanya KKN-nya tinggi kan? Tinggi sekali KKN orang Timur ini. Karena dia tidak memilih berdasarkan kualifikasi, tapi berdasarkan rasa. Jadi kalau kalian misalnya ingin jadi pemimpin gereja, kalau kau berdasarkan kepintaranmu aja nggak lolos itu. Orang bodoh pun bisa terpilih jadi pimpinan gereja. Tergantung bagaimana pendekatanmu kepada teman-teman. Tiap minggu ajak motong anjing satu sambil mabuk-mabukan, bisa terpilih itu. Tapi kalau kau dengan tegas, kalau aku nanti pimpinan makan bla 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 bla, nggak dipilih itu. Takut mereka nanti nggak bisa main-main lagi kan. Itu biasanya gitu. Itu berpikir filsafat Timur. Pokoknya ya kebijaksanaan lah. Udah tahu salah, udahlah tahu salah. Itu dia, rasanya besar. Lalu pendekatan agama. Ini bedanya pendekatan agama. Filsafat Barat itu dipisahkan secara tegas antara agama dan pemikiran etis. Ya agama, etika ya etika. Makanya kalau mereka misalnya pergi ke gereja dengan pakaian yang menurut kita tidak etis, bagi mereka nggak persoalan itu. Misalnya mereka ke gereja pakai celana pendek, baju you can see misalnya. Lalu kita datang orang Asia melihatnya, gimana ini datang ke gereja baju kayak telanjang gitu kan. Bagi mereka nggak masalah itu, karena agama, iman, etis. Kalau kita filsafat Timur selalu mengaitkan erat antara tradisi agama dengan etika. Kalau kalian misalnya pergi ke Pusuk Buhit, jangan sembarangan, kan itu kan. Kau jangan sembarangan cakap di sini ya. Bajumu pun ini dikasih nanti kita baju ulos supaya bisa masuk ke daerah itu. Atau kalau kalian misalnya pergi ke Bali, ke Uluwatu, sebelum masuk ke Uluwatu dikasih nanti pakaian tradisi Bali, baru bisa masuk ke sana. Itu kalau kalian misalnya pergi ke tembok Yerusalem, tidak boleh masuk kalau tidak pakai topi Yahudi itu. Bisnis juga harus kita beli topi Yahudi itu $5 kan, $5 sekarang ya kita beli supaya kita bisa masuk ke tembok ratapan. Ada etika itu sangat erat dengan agama. Pakaian itu erat dengan agama. Itu bedanya
pandangan filsafat barat dan filsafat timur. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, saya akan sampaikan beberapa pemikiran inti atau pokok dari filsafat timur. Ini sebenarnya sudah mengulangi ini karena sudah saya jelaskan di awal. Tapi kalau kita nanti membahas tentang filsafat timur, maka kita akan melihat beberapa perbedaan inti pokok dari filsafat timur. Yang pertama tadi ini sekedar pengulangan, keseimbangan dan harmoni. Keseimbangan dan harmoni. Ini menjadi topik nanti ketika kita membahas filsafat India misalnya, filsafat Cina, filsafat Tiongkok, filsafat Jepang, kita akan menemukan bicara soal keseimbangan dan harmoni. Itu yang akan kita lihat di inti-inti pokok dari filsafat timur ini. Kemudian nanti bicara soal ketidakpribadian. Tadi sudah saya katakan, ketidakpribadian. Artinya manusia di barat itu entitasnya kekal, sementara entitas di timur ketidakpribadian, atau disebut juga dalam bahasa Buddha itu anatman. Ini kan karma ini. Jadi kalau manusia ini berbuat baik, dia akan meningkat kualitas hidupnya di nirwana 1, 2 dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak baik, dia akan turun. Jadi karmanya ada. Ini yang kedua, topik-topik yang muncul nanti di beberapa filsafat Asia. Yang ketiga ialah karma dan reinkarnasi. Makanya dulu di orang Kristen kelahiran Yesus itu disebut reinkarnasi. Tidak, Yesus Kristus itu bukan reinkarnasi. Kekristenan menolak reinkarnasi. Yang ada ialah inkarnasi, inkarnatio, artinya dia menjadi manusia, bukan reinkarnasi. Kekristenan menolak reinkarnasi, yang kita imani ialah inkarnasi Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Begitu ya. Jika nanti misalnya kalian berdebat dengan agama lain, bagi agama Kristen jadi apa? Firman bagi orang Kristen jadi apa? Jadi manusia. Artinya hidup. Firman itu jadi manusia hidup. Kalau di teman-teman agama seberang, firman itu jadi apa? Iya, jadi kitab Al-Quran. Beda enggak? Beda. Itu. Jadi kalau firman bagi kita, dia menjadi manusia, artinya hidup. Iya, hidup. Bagi mereka, firman jadi kitab, bukan Alkitab, kitab. Kalau kitabnya Al-Quran, berarti ini kenapa? Hidup atau mati? Itu. Jadi firman itu berbeda implementasinya di kita. Di kita dia menjadi inkarnasi, inkarnatio, menjadi manusia dan hidup. Jadi kalau kalian mendengar firman dalam hatimu, dia hidup. Tapi kalau mereka di kitab. Jadi
kalau misalnya alam itu seperti ini, kalau gak kau begini, injak masuk penjara kau. Karena bagi mereka ini firman ini kitab. Siapa yang melecehkan kitab, surga harus neraka. Gitu. Kalau sobek-sobek pun itu kau bakar pun Alkitab itu tidak persoalan bagi diri. Penting isinya kau pahami kan? Itu. Lalu yang keempat, meditasi dan kebijaksanaan. Tadi sudah saya singgung. Meditasi dan kebijaksanaan, dan yang kelima, etika dan kebajikan. Etika dan kebajikan. Yang keenam, pandangan dunia siklus. Pandangan dunia siklus. Tidak seperti Eropa Barat itu linear. Dulu kini kalau dunia di kita waktu di kita timur ini siklus berputar. Dan yang terakhir ialah penghormatan kepada alam. Penghormatan terhadap alam dan lingkungan. Itulah beberapa inti pokok pengajaran filsafat timur. Nanti itu akan kita dalami dalam pembahasan kita dari bacaan-bacaan buku dan dari tugas-tugas kelompok. Nanti akan kita temu pemikiran-pemikiran ini berulang-ulang supaya kalian bisa nanti bedakan dari filsafat barat ya. Filsafat barat itu apa, filsafat timur itu apa. Kalau filsafat barat itu sudah jelaskan, dia bicara ada perkembangan. Kalau filsafat barat itu membawa perubahan bagi dunia. Kalau filsafat timur ya perubahan bagi diri sendirinya paling banyak. Kalau filsafat barat itu kan misalnya dulu para leluhur kita bekerja dengan tenaga mencangkul. Mereka ini dulu, nah, itu kan mereka bertanya, mengapa orang bertanya berapa mencangkul di sana pakai cangkul? Mengapa orang pakai gergaji ketika memotong pohon? Capek sekali. Nah, itu disebut dengan itu revolusi industri 1.0. Orang pergi ke pasar naik sepeda, pakai beca, pakai andong. Itu revolusi industri 0.0, masih menggunakan tangan. Lalu mereka melihat masa lalu, masa kini yang datang, lahirlah revolusi industri 2.0. Temukanlah traktor, temukanlah alat-alat pengganti tenaga manusia, mobil, temukanlah kereta api, temukanlah pesawat terbang. Itu namanya revolusi industri 2.0. Lalu berkembang lagi zaman. Dulu kita mengirim surat. Kalau kirim surat ke desa ke kota, minimal 2 minggu, 1 bulan baru datang. Halo sayang, bagaimana kabar? Kirim pos. Datanglah ke rumah kita. Bos. Aku sehat abang. Padahal waktu dia tulis itu 1 bulan yang lalu. Oh ya sayang, aku pun sehat dari sini. 3 bulan lagi datang. Selama 3 bulan itu kan tak sehat-sehat gitu. Itu dulu. Kalau kita mengirim surat ke luar negeri 3 bulan, bahkan setahun sampai. Pakai kartu pos dulu kan, postcard. Kalau kita terima dulu surat dari luar negeri, waduh senang sekali. Kayak mendapatkan harta dalam bejana. Itu
Maka berkembang dengan revolusi industri 3.0. Ditemukanlah internet. Jadi orang mengirim surat bukan lagi dengan kertas, tapi sudah email. Temukanlah internet. Orang mulai mengakses makalahnya dengan mudah. Tidak perlu lagi menunggu 1 bulan mengirim surat ke Eropa atau mengirim surat ke di Jakarta ke kampung-kampung. Tidak perlu lagi. Kantor pos mulai hilang. Ditemukanlah telepon. Waktu ini internet, telepon, handphone. Makanya mau ada warnet, warung internet, ada wartel, warung telepon. Halo, bagaimana kabarmu di Jakarta? Di depan kita angkat, argonya 1.000, 1.500, 2.000 itu di depan kita. Karena belum ada telepon genggam. Kita masih telepon rumah. Siap-siapnya kau ngomong, oh ya udah lah ya, begitu loh ya, terus. Nanti karena sini yang kan sudah ada 5.000, bayar 5.000, wartel. Kalian mungkin tidak pernah lagi ada budget wartel. Warnet pun kalian mungkin tidak pernah ke warnet. Pernah kalau ke warnet. Tapi kalau ke wartel seperti itu. Lalu kita mau melihat orang bertelepon, tidak bisa. Karena telepon pun tidak ada WhatsApp. Nah, berkembanglah revolusi industri 4.0. Apa yang dipakai 4.0? Yang terakhir sekarang. Apa yang 4.0? Hah? Apa? Apa? AI. Smartphone. Waduh, kalau tidak tamat banyak soal revolusi. Ini era digital. Semua digitalisasi. Dan setiap masa ini ada era masyarakat. Beda era masyarakat dengan era industri. Kalau era industrinya 1.0, masyarakatnya sudah 2.0. Kalau era industri 2.0, maka masyarakatnya 3.0. Kalau industrinya 3.0, maka masyarakatnya 4.0. Kalau era industrinya 4.0, maka sekarang masyarakatnya 5.0. Sedangkan sekarang sedang dipulih, ya sudah mulai keluar revolusi industri 5.0. Itu baru 2 negara yang mengerjakannya, Jepang dan Cina. Apa itu revolusi industri 5.0? Inilah tadi robotik. Robot. Nanti kita naik mobil pun tak perlu suku. Saya mau ke STT, satu beda. Silakan pasang pengaman jarak tempuh sekitar 3,5 km, durasi waktu 15 menit. Pilot, autopilot. Anda telah tiba. Silakan buka seatbelt, tutup dengan baik. Dia pergi parkir sendiri. Robotik. Jadi tidak perlu lagi manusia nanti. Maka sudah mulai sekarang muncul AI. Artificial intelligence. Nanti berkhotbah pun di gereja sekarang kan tidak perlu lagi manusia. Tinggal set khotbah tema hari minggu ini yang melayani dengan kasih. Teks dari Markus sekian. Langsung dia dapat. Tampil pun. Saudara-saudara, tema kita adalah melayani dengan kasih. Berdasarkan kita ini lebih pintar dari kalian. Sainganmu nanti robot. Jadi gereja nanti tidak perlu lagi pendeta. Atur AI, artificial intelligence. Mau ganteng pendetanya, tinggal buat pendeta hari ini ganteng. Robot dia ganteng. Mantap. Cantik, wanita cantik. Wanita cantik, berubah. Jadi tidak perlu ganti-ganti. Minta ke sini dia, gantilah pendeta kami ini yang ganteng, tidak perlu. Tinggal program sih, ganteng. Oh, minggu depan dari Asia, wajah Jepang, buat Jepang. Oh, kasih Pak, ya selamat tergantung kamu ditinggal nanti.
tinggal di sini. Kalau sekarang kan masih WhatsApp kan, halo, ini Nabi Nasir, gini. Nanti nggak perlu itu, tinggal nanti handphone ini nggak perlu lagi ke kantong-kantong ini buat sekali. Tinggal nanti, halo, oh Rasul, dia langsung berdiri di sini, hologram. Wah, bagaimana barang siapa kau? Siapa? Udah ya, hilang. Hologram, dia hadir di sini, hologram. Jadi tidak perlu lagi nanti mengundang bishop atau gurus ke Pestapan Bangun. Tinggal saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini, amin, amin, amin. Pulang dulu. Hilang transport, hilang penginapan, hilang ucapan terima kasih kan? Efisien. Itu. Kalau rapat pun seperti ini, kuliah seperti ini, saya undang kalian. Hadir di sini semua. Filsafat timur Allah bla bla bla. Udah ya selesai kelasnya, hilang semua. Tinggal bangkuan. Itu di sini. Ini belum ada ini. Tapi sekarang sudah mulai ada. Kita masih di sini. Kalau masyarakat 5.0 itu artinya apa? Era industri 4.0 digital, lalu masyarakatnya 5.0, apa artinya 5.0? Waduh, berarti kita belum selesai dengan itu. Era 5.0 ialah internet connecting to people. Internet connecting to people. Digital connecting to people. Jadi internet to people. Jadi dulu kalau kalian misalnya mau mengirim uang dari kampung misalnya ke kalian, pergi ke bank, bawa uang ini 1 juta. Mau kemana? Transfer untuk biaya kuliah anakku. Baru, Amang sudah ke transfer ya? Oh iya, gitu, manual. Sekarang enggak, Pak, uang Pak, jam berapa? Sekarang Pak, jam berapa nih? Jam 3. Wah iya, ntar. Mobile banking. Nggak perlu ke bank, di sini semua sekarang. Makanya ini era digital. Apa artinya digital? Digital jari-jari. Digital inilah digital jari-jari, digitus. Semua sekarang di sini. Tergantung mau apa. Mau ketik-ketik di sini sih. Digital. Makanya kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang bukan mulutmu harimaumu, jari-jarimu harimaumu. Apa yang kau ketik di Facebook, apa yang kau ketik di WhatsApp, apa yang kau ketik di semua, hati-hati. Dan tantangan di era digital ialah tidak bisa sinkron jika tidak pas paspor. Dulu kita masih bisa tipek. Ketika kita mengerjakan sekarang, baru kita tempel lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Anda mau buka ini dengan cara apapun nggak bisa kalau tidak tepat pola. Yang tahu pola you. Di era digital sekarang tidak boleh bermain-main. 1 digit salah tidak bisa connect. 1 digit, 1 garis salah tidak bisa connect. Makanya hati-hati nanti kalau sudah jadi pendeta di era digital dan di era robotik, kau tidak pintar, tidak lihai, ditelan kau nanti, ditelan masa ini. Makanya belajarlah filsafat, jangan main-main. Jadi kalau seperti saudara nanti belajar filsafat masih ngantuk, saya usir kau di ruangan ini. Ya, saya masih lihat kau ngantuk. Jadi pastikan dirimu setiap masuk mata kuliah ini sehat. Jangan kurang tidur. Ya. Tadi pagi juga sudah saya bilang sama si Pascal. Siapa yang main dengan mata kuliah saya usir dari ruangan saya. Pastikan dirimu sehat dan cukup tidur bersama saya. Ya, siapa namamu? Siapa? Frijal. Fricam. Senturi. Oke.
Oke ya. Jadi belajar dengan saya bukan belajar main-main. Belajar dengan saya harus serius. Pastikan dirimu berkualitas. Supaya saya mengajar Anda berkualitas. Oke, sampai di sini. Sampai menutup. Nyanyi. Sebelum kita mulai kita bernyanyi. Siapa ketua kelas? Tanda tangan di sini. Mari kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 1, 2 ya. Itu aja engkau tahu. Kan ini kan sudah ditentukan siapa yang bernyanyi kan? Ini mungkinnya sudah dipersiapkan gitu. Jangan asal tampil di sini hanya nyanyikan yang tahu aja. Itu tidak serius menurut saya. Kami puji dengan riang, Tuhan Allah hadir, Allah hadir. Itu aja bolak-balik. Ribuan itu buku nyanyian itu. Nyanyikan aja yang lain. Jangan yang standar-standar. Kirimkan aja ke grup. Supaya kita tahu lagu-lagu yang kau persiapkan gitu. Kalau Tuhan Allah hadir, tak usah pun dipersiapkan tahu gitu. Yang lain. Kita Sombama Jambulai Watata 1, 2 ya. Amin. Oke, selamat siang ya.